Kutas, kupas tuntas, mantap. Yuk bergabung di Hati Web Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bidan-bidan cantik. Selamat pagi Selamat pagi, Bu. calon-calon bidan hebat. Amin. Ya, semangat ya. Semangat, Bu. Semangat. Salam sehat untuk semuanya. Ya, pada kali ini kita akan membahas tentang prinsip pengembangan karir bidan. Kita sebagai seorang profesi itu juga harus mengembangkan karir kita untuk mendukung pekerjaan saudara. Ya. Kemudian di dalam prinsip untuk karir bidan itu salah satunya adalah pendidikan berkelanjutan. Nah, pendidikan berkelanjutan itu adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, ya, hubungan antar manusia dan moral bidan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan saudara nanti di dalam memberikan pelayanan yang terstandar yang telah ditentukan oleh profesi kita. Ini baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Ini untuk pendidikan karir bidan. Nah, di dalam pendidikan berkelanjutan salah satunya ada proses legislasi. Jadi nanti saudara setelah lulus, saudara uji kompetensi. Nah, uji kompetensi untuk yang diploma 4 bidan itu terakhir adalah tahun ini, 2020. Untuk selanjutnya sudah tidak ada. 2021 itu untuk uji kompetensi yang ada adalah vokasi dan profesi. Jadi yang diploma 4 itu terakhir tahun 2020 ini. Tahun depan saudara tahun depan tidak ada. Karena saudara lulus tahun depan berarti artinya saudara harus melanjutkan ke profesi. Paham ya? Oke? Paham, Bu. Nah, itu dipahami. Berarti nanti saudara habis di wisuda sarjana terapan, langsung saudara melanjutkan ke profesi. Insya Allah, Bu. Karena kalau nanti saudara tidak melanjutkan ke profesi, saudara hanya punya sarjana bidan tapi tidak bisa praktek. Jelas? Nah, sekarang sertifikasi, suatu proses penilaian dokumen yang berisi pernyataan tentang kemampuan, pengetahuan, dan perilaku yang merupakan tanda kelulusan setelah yang bersangkutan menyelesaikan suatu kegiatan pendidikan formal. Ini nanti saudara uji kompetensi saudara yang tahun ini berarti nanti di profesi. Kalau saudara sudah lulus uji ya, kompetensi yang di profesi, saudara dapat sertifikat uji kompetensi. Sertifikat itu yang saudara pakai untuk mengurus registrasi bidan, STR. Kalau saudara sudah terregistrasi sebagai seorang bidan karena sudah kompeten, saudara kalau kerja harus mengurus izin praktek bidan. Nah, SIP B. Nah, ini lisensi, merupakan lisensi. Lisensi itu apa? Lisensi itu suatu proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang. Kalau nanti saudara itu pemerintah daerah lewat Kepala Dinas Kesehatan berupa surat izin praktek. Jadi kalau sudah
punya surat izin praktek, otomatis saudara sudah punya STR. Karena untuk mengurus lisensi izin praktek ini harus mempunyai STR. STR punya kalau saudara punya sertifikat kompetensi. Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi berarti melalui uji kompetensi. Oke? Nah, ini untuk izin praktek ini diberikan kepada tenaga profesi yang telah terregistrasi untuk melakukan pelayanan secara mandiri. Ini yang SIPP. Ya. Oke. Nah, sekarang pengembangan dan pelatihan untuk mengembangkan karir ini. Jadi mengembangkan karir itu bisa melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan untuk mengupdate kompetensi saudara. Nah, ini pengembangan dan pelatihan itu apa? Pengembangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan, meningkatkan kemampuan konseptual, teoritis, dan moral, dan hubungan antar manusia untuk kebutuhan jabatan. Nah, di dalam pelatihan ini sendiri, pelatihan itu adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisasi di mana para bidan belajar ya, pengetahuan teknis dan latihan-latihan tertentu. Contohnya sekarang kalau di bidan itu ada CTU ya untuk kontrasepsi, kemudian ada APN, kemudian ada PPG-DON ya. Itu adalah untuk mengasah baik itu pengetahuan, sikap maupun keterampilan itu sendiri. Jadi 3 ranah itu. Nah, tujuan dari pendidikan berkelanjutan itu sendiri adalah pendidikan berkelanjutan bertujuan dan bermanfaat untuk institusi pelayanan, bidan sendiri, konsumen, masyarakat yang menerima jasa yang diberikan oleh bidan atau institusi pelayanan. Institusi pelayanan itu ya praktek mandiri bidan, puskesmas, rumah sakit, itu ya. Nah, tujuan dari pendidikan berkelanjutan yang berikutnya adalah untuk pemenuhan standar, supaya saudara terstandarisasi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan pemahaman terhadap etika profesi, meningkatkan karir, meningkatkan kepuasan konsumen, karena konsumen akan mendapatkan pelayanan yang terstandar. Nah, pola pengembangan pendidikan dan karir bidan ini berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pengembangan iptek. Maka diperlukan nakes yang berkualitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesionalisme. Makanya saudara yang duduk di tempat ini, 88 orang itu, saudara semua saat ini lagi mengembangkan karir saudara. Supaya apa? Supaya nanti saudara menjadi bidan yang berkualitas. Nah, salah satu wadahnya ini Ikatan Bidan Indonesia yang berperan aktif melalui program pemerintah tingkat pusat maupun tingkat daerah. Ini pengembangan pendidikan bidan dirancang secara berkesinambungan, berjenjang, dan berlanjut sesuai dengan prinsip belajar seumur hidup. Ya, belajar sepanjang hayat itu. Tujuan untuk mempertahankan profesionalisme bidan melalui pendidikan formal maupun non formal. Nah, ini pendidikan formal diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta serta didukung oleh IBI dan AIBKIN sebagai Asosiasi Pendidikan Bidan Indonesia.
Ya. Nah, kemudian pengembangan karir bidan meliputi ini. Kalau pengembangan karir itu tadi kan pengembangan pendidikan, sekarang pengembangan karir ini bisa karir fungsional, saudara sebagai bidan, bisa karir struktural. Ya. Jadi bidan itu nanti ada jabatan fungsional, sama dengan bidan yang di pendidikan, itu juga jabatan fungsional sebagai bidan. Jabatan fungsional sebagai pendidik dan sebagainya. Kalau karir struktural itu menjabat, menduduki jabatan sebagai kasih apa, ya, sebagai bikor, sebagai kepala dinas misalkan. Ya. Karena di luar pulau banyak bidan-bidan yang menjabat sebagai kepala dinas kesehatan, kepala puskesmas, ya, kepala puskesmas yang banyak juga. Kasih, ya, itu adalah untuk karir struktural. Karir fungsional ini telah disiapkan melalui jabatan fungsional bidan dan juga melalui pendidikan berkelanjutan, baik formal maupun non-formal. Nah, karir struktural ini tergantung di mana saudara nanti bertugas, apakah di rumah sakit, di puskesmas, bidan desa, atau bidan di institusi, contohnya di dinas kesehatan dan sebagainya. Atau mungkin ada yang di institusi lain. Itu adalah tadi jenjang karir, baik itu fungsional maupun struktural dan pengembangan karir saudara. Oke? Ada yang ditanyakan? Halo? Masih belum. Masih belum. Ya. Saya kira sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Selamat. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.